Apakah benar televisi Indonesia sekarang itu lebih mementingkan rating daripada konten yang bermutu? Saya, Sini Natali Wijaya dengan NIM 153-2079 akan menjelaskan hal berikut. Udah sejak lama nih, TV Indonesia itu dikritik karena tayangan yang kurang bermutu ataupun kurang berfaedah dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Konten TV seperti sinetron, seperti mengundang artis yang sedang viral, mengundang drama-drama yang sering dibahas di masyarakat, itu menjadi salah satu grafik yang sering sekali diulang oleh televisi. Hal ini tentunya menjadi sorotan publik dan juga bahasan di masyarakat, di mana ketika menonton acara televisi yang kontennya monoton dan berulang itu membuat penonton menjadi kecewa akan kurangnya inovasi dalam acara televisi sendiri. Cerita sinetron yang begitu-begitu saja, drama selebriti yang berulang, dan juga pemberitaan viral dari media sosial yang dipindahkan secara konten dalam televisi, itu dirasa kurang memberikan manfaat di kehidupan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat itu mengkritik acara televisi yang jelek ataupun menurun kualitasnya karena stasiun TV lebih mengejar rating daripada mementingkan kualitas yang ditayangkan dalam televisi. Benarkah begitu? Nah, sebelum ke sana, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu rating dan juga apa itu share sebenarnya. Rating sendiri adalah jumlah orang yang menonton acara televisi dalam sebuah populasi. Nah, populasinya sendiri ini tergantung pada sampel ketika suatu survei atau perhitungan itu sedang akan dilakukan untuk menghitung performa dari suatu program maupun suatu stasiun TV. Biasanya sampel ataupun kategori dari jumlah sampel yang kita ambil itu bisa bergantung pada kelas sosial, bisa bergantung pada ekonomi, bisa bergantung juga pada daerah geografis dan juga gender. Jadi biasanya hal ini tuh digunakan tergantung pada contoh sampel yang kita ambil dalam kehidupan masyarakat sendiri, jadi jumlah masyarakat di Indonesia seperti itu. Nah, untuk share sendiri itu adalah perbandingan jumlah orang ataupun penonton suatu acara televisi terhadap total orang yang sedang menonton televisi pada saat yang bersamaan. Biasanya hal ini tuh digunakan untuk membandingkan ataupun menghitung performa suatu acara juga, beda sama rating, tapi kalau misalkan share itu digunakan untuk membandingkan antara channel yang A dengan channel yang B dengan mungkin program yang sama seperti itu, tapi dibandingkan mana performa yang lebih baik dengan jumlah orang yang sama itu. Nah, stasiun televisi itu sendiri membutuhkan rating sebagai mata uang ataupun mata pencaharian utama dari stasiun televisi. Jadi ketika orang memasang iklan, stasiun TV akan mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, karena pasang iklan sebagai pendapat utama, untuk kelangsungan hidupnya ini ingin mengetahui televisi ataupun program apa yang kira-kira paling menarik untuk orang banyak interaksi. Jadi ketika diletakkan iklan di situ akan banyak orang yang melihat karena mereka juga tertarik pada program yang sedang ditayangkan di stasiun TV. Nah, sebenarnya kaitannya apa sih rating, share, dan juga pendapatan? Jadi semakin tinggi rating yang dicapai akan lebih besar mendatangkan iklan. Jadi semakin banyak orang yang istilahnya melihat suatu program A, akan semakin banyak perusahaan yang tertarik untuk meletakkan iklan di antara penayangan program tersebut. Makanya ketika kita nonton televisi, misalnya kita nonton sinetron A, pasti akan ada beberapa rentetan iklan yang diselingi ketika kita menonton. Jadi, kenapa keuntungannya lebih besar bagi televisi? Karena pemasang iklan itu akan membayar lebih untuk meletakkan iklan mereka di antara program-program tersebut. Seperti itu. Karena banyak yang pasang iklan, jadi pendapatan stasiun TV-nya itu tambah. Jadi kadang, sebenarnya itu agak rancu. Jadi ketika iklan yang lebih dari kuota 20% dalam satu stasiun TV itu akan beresiko untuk menurunkan minat penonton untuk melanjutkan melihat program tersebut. Selain itu, penonton bisa mengurangi rating yang ada karena mereka sudah tidak menonton dan mereka bisa klik out langsung ataupun pindah channel karena terlalu banyak iklan dalam suatu program, ataupun ketika mereka nonton tuh mereka sudah tidak sabar untuk menonton program tapi terlalu banyak dipaparkan iklan-iklan di antara menyaksikan seperti itu. Makanya bisa menurunkan performa dari rating dan juga share program tersebut. Nah, poin pentingnya adalah rating itu menentukan pemasukan iklan, dan iklan itu juga menentukan jenis acara atau program apa yang paling menguntungkan. Jadi semakin banyak iklan, semakin banyak pendapatan yang didapat oleh program tersebut karena dinilai menarik dan juga performanya lebih baik daripada program-program yang lain, seperti itu. Melihat siaran TV yang makin banyak variasi maupun banyak inovasi-inovasi baru yang mungkin sebelumnya kita belum pernah melihat di tahun-tahun sebelumnya karena sekarang sedang booming dalam media sosial. Sebenarnya responnya itu beragam dari antara positif dan juga negatif dari masyarakat. Paling menarik adalah menurut saya adalah menghadirkan content creator yang ternama dari YouTube, entah dari TikTok, Instagram, maupun media sosial lainnya yang diundang ke televisi untuk menunjukkan ataupun mengenalkan
sosok content creator ini ke publik melalui TV nasional. Sebenarnya itu tidak semuanya dinilai positif oleh masyarakat karena ada beberapa pro dan kontra. Yang pertama, ada content creator yang dinilai kurang bisa memberikan hal-hal yang edukatif ataupun kurang bermanfaat seperti dance-dance viral seperti di TikTok atau mungkin hanya membuat sound di TikTok yang mungkin diminati banyak orang, yang hal-hal yang viral seperti itu tuh dinilai masyarakat kurang bermanfaat ataupun kurang berfaedah untuk diundang ke dalam stasiun TV. Dan juga ada beberapa komentar negatif nih yang merujuk bahwa televisi itu lebih mementingkan rating dengan menghadirkan orang-orang terkenal atau yang sedang happening tanpa melihat konten seperti apa yang dibawa. Jadi kembali lagi di mana penilaian masyarakat itu berbeda. Ada yang menilai responnya positif karena menilainya hanya sebagai hiburan, ada juga yang menilainya negatif karena mereka memikirkan bahwa seharusnya orang yang diundang ke televisi itu yang lebih mengharumkan nama Indonesia ataupun lebih membawakan konten edukatif seperti tutorial dan hal yang semacam itu. Jadi kembali lagi pada judul video saya adalah, benarkah TV Indonesia ini didominasi oleh pengejar rating? Sebenarnya hal ini tuh bisa dilihat dari dua sisi. Tanpa menjatuhkan salah satu pihak, antara stasiun TV maupun masyarakat sendiri, kita bisa menilai dari dua sisi. Jadi, kenapa bisa dilihat dari dua sisi? Yang pertama, stasiun TV itu sebagai media hiburan yang menayangkan ataupun mendistribusikan program, tayangan-tayangan sesuai dengan minat masyarakat. Yang kedua, masyarakat di sini tuh sebagai penikmat ataupun penyuka yang juga sebagai penonton tayangan televisi yang didistribusikan ataupun dihadirkan oleh stasiun TV. Nah, TV di sini itu tugasnya adalah menghadirkan tayangan ataupun mengikuti pola tayangan yang kira-kira disukai oleh masyarakat Indonesia sendiri. Ataupun banyak diminati sehingga ratingnya tinggi dan juga share-nya juga tinggi. Tapi satu sisi yang lain, masyarakat ini menikmati tayangan dan juga ketika makin banyak orang yang menikmati acara A, maka TV itu akan berpikir bahwa program yang seperti ini tuh banyak diminati sehingga polanya akan terus berulang di mana sinetron banyak diminati, berarti mereka akan terus membuat sinetron yang kira-kira akan mendongkrak rating yang tinggi juga, sama seperti apa yang diminati masyarakat seperti itu. Jadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan bahwa televisi ini lebih mementingkan rating daripada kualitas dari televisi tersebut, karena pola pemikiran masyarakat dan juga pola yang disukai masyarakat itu sudah seperti itu. Jadi sudah menjadi template di mana televisi itu ingin menyesuaikan pola yang diminati masyarakat. Tapi di satu sisi juga televisi sebenarnya mementingkan rating untuk menambah pendapatan. Walaupun tentunya ada variasi program yang lain, tapi tetap akan kalah dengan program dengan rating yang sudah tinggi seperti itu. Jadi contohnya ketika ada sinetron A, akan muncul konten edukatif yang lebih memberikan tutorial tentang kehidupan ibu rumah tangga, maka akan lebih relate ataupun lebih disukai masyarakat itu tetap yang A, karena mereka dari dulu sudah mengenal pola sinetron yang seperti ini, ceritanya menarik dan juga mungkin bisa dibilang lebih menghibur daripada mereka membutuhkan konten edukasi, karena mungkin masyarakat berpikir bahwa edukasi itu sudah hanya cukup di sekolah ataupun di bangku kuliah saja, seperti itu. Jadi menurut saya itu bukan sepenuhnya adalah salah dari program televisi, melainkan juga pola masyarakatnya sendiri. Jadi ketika kita ingin suatu program televisi diteruskan, biasanya karena ratingnya turun ataupun rendah, program televisi itu dihentikan. Jadi ketika kita ingin terus mengembangkan konten-konten edukatif dalam televisi, sebenarnya yang harus dibenarkan adalah pola masyarakat dan kesukaan masyarakat sendiri. Yang kedua, baru televisi lebih melihat lebih lanjut bagaimana sebenarnya konten edukatif itu lebih penting untuk ditayangkan daripada hanya mencari profit belaka dengan menayangkan iklan di antara program-program yang sedang happening. Sekian dari saya, terima kasih.